Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini bersama Kak Fitri Anggriani, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi makhluk hidup bagian pertama. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah sistem organisasi kehidupan. Nah, yang kedua adalah tentang sistem gerak manusia. Yang ketiga adalah sistem pencernaan manusia. Yang keempat adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Dan yang terakhir adalah sistem pernapasan manusia. Kita mulai dari yang pertama ya, sistem organisasi kehidupan. Pada dasarnya kehidupan ini memiliki suatu hierarki kehidupan yang dimulai dari yang terkecil, yaitu adalah sel. Kemudian dilanjutkan oleh jaringan. Nah, jaringan ini kemudian akan membentuk suatu organ. Nah, organ ini menjalankan fungsinya yang disebut dengan sistem organ. Sistem organ dijalankan pada suatu organisme. Nah, yang pertama kita mulai dari sel. Sel adalah satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu memiliki dibagi dua, yang memiliki satu sel atau disebut uniseluler dan memiliki banyak sel atau disebut multiseluler. Nah, sel berdasarkan ada atau tidaknya membran dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik yang tidak memiliki membran sel dan eukariotik memiliki membran sel. Contohnya sel pada hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya bagian sel. Bagian sel ini ada tiga, yaitu yang pertama membran plasma atau bagian sel yang paling luar. Membran plasma ini berfungsi untuk mengatur masuknya zat makanan dan oksigen ke dalam sel dan juga sebagai keluarnya zat-zat sisa. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini cairan yang tersusun dari air, karbohidrat, lemak, protein, garam mineral, dan vitamin yang terdapat di nukleus dari membran plasma ini. Nah, sitoplasma ini mengandung organel sel seperti ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, dan kompleks Golgi. Nah, selanjutnya ada inti sel yang merupakan pusat mengatur dari seluruh kegiatan sel, terutama dalam perkembangan sel. Dalam inti sel ini terdapat kromosom yang memiliki fungsi sebagai penentu sifat yang diturunkan. Makanya sifat-sifat itu ditentukan oleh dari inti sel ini. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang jaringan. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan itu umumnya terbagi menjadi 4 pada manusia, yaitu jaringan ikat, epitel, otot, dan saraf. Nah, memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Contohnya pada otot untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Organ utama yang dimiliki oleh tumbuhan dapat kita lihat yaitu bunga, daun, buah, batang, dan akar. Pada hewan dan manusia, organ-organ ini lebih kompleks karena memiliki banyak organ. Di sini kita lihat contohnya pada kelinci. Nah, selanjutnya adalah sistem organ. Nah, sistem organ ini adalah organ yang saling bekerja sama untuk membentuk sebuah proses kehidupan dalam organisme. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh organ yang tadi pada manusia. Di situ ada paru-paru, ada hati, ada usus. Nah, di sini contohnya tuh bisa dilihat pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang menggunakan lambung terus ke usus. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang sistem-sistem yang lain yang dijalankan oleh organ tubuh. Nah, kemudian ada organisme, yaitu semuanya seperti kita, hewan, kucing, dan lain-lain. Nah, berikut merupakan contoh soal. Berikut ini bagian dari sel yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan adalah ya, jawabannya yang A. Membran sel merupakan bagian dari sel hewan dan tumbuhan yang berperan untuk pembungkus isi sel dan transport zat. Membran sel tersusun atas senyawa fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Nah, kemudian ada contoh soal yang kedua. Perhatikan jaringan tumbuhan di bawah ini. Ada jaringan meristem, spons, xilem, floem, epitel. Jaringan penyusun sistem pengangkutan pada tumbuhan adalah ya, benar yang C, 3 dan 4, yaitu xilem sebagai penyerap air dan garam mineral dari tanah menuju ke daun, sedangkan floem untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang sistem gerak manusia.
sistem gerak manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pasif seperti tulang dan aktif seperti otot. Nah, di sini ada fungsi dari alat gerak pasif. Yang pertama sebagai pembentuk dan penegak tubuh, yang kedua sebagai tempat melekatnya otot, yang ketiga pelindung bagian tubuh yang penting, yang keempat tempat pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah yang ada pada tubuh kita itu sebenarnya dibentuk di tulang atau rangka. Kita memiliki 206 ruas tulang dengan variasi. Nah, selanjutnya ada susunan rangka. Itu dibagi menjadi dua, rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Bisa kita lihat kalau aksial itu ada tengkorak, tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk. Sedangkan untuk apendikular itu ada tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan gerak bawah. Materi yang selanjutnya adalah otot. Otot itu menempel pada tulang dan dia menggerakkan tulang. Nah, di sini bisa dilihat otot itu ada otot polos, otot lurik, otot jantung dengan ciri-ciri yang berbeda. Berikut merupakan contoh soalnya. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh yang C, sendi. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh yang dinamakan dengan sendi. Nah, berikutnya sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga dapat dicerna tubuh. Nah, di sini ada bagian utama dari saluran pencernaan pada manusia. Di antaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, di mulut ini makanan itu dikunyah menggunakan bantuan gigi, lidah, agar makanan mudah untuk ditelan. Kemudian di bagian kerongkongan itu menjadi lorong yang dimasukkan oleh makanan. Nah, kerongkongan itu melakukan sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke lambung. Kemudian di lambung itu makanan itu dicerna secara kimiawi dengan enzim. Kemudian dilanjutkan ke usus halus, di mana di usus halus ini makanan ini diserap agar di usus halus ini sebenarnya ada beberapa proses, yaitu melalui usus 12 jari dan banyak usus kosong dan usus penyerapan dan lain-lainnya. Jadi itu di usus halus ini dia mengubah zat makanan agar menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh. Terus ada usus besar. Usus besar itu tempat sisa makanan yang kemudian nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri E. coli sehingga bisa menjadi kotoran yang akan dibuang melalui anus. Nah, sebelum dibuang melalui anus, makanan ini disimpan dulu di rektum. Jadi ketika kita sakit perut sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah ada kotorannya. Nah, kemudian kotoran itu nanti akan penuh di rektum dan akan keluar melalui anus yang kita sebut sebagai feses untuk dibuang. Nah, berikut merupakan contoh soalnya. Di bawah ini kelompok organ pencernaan yang benar adalah yang C. Organ-organ sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Selanjutnya sistem peredaran darah manusia. Manusia memiliki darah tertutup ganda, yaitu darah mengalir dalam pembuluh darah dan melewati jantung 2 kali. Di sini ada 2 peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu darah mengalir dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung bilik kanan ke paru-paru, terus kembali ke jantung atau serambi kiri. Jadi kalau ke atas itu termasuk peredaran darah kecil, sedangkan kalau ke bawah itu termasuk ke peredaran darah besar. Nah, fungsi darah itu yang pertama adalah mengangkut dan mengedarkan sari makanan, mengangkut dan mengedarkan oksigen, menjaga kestabilan suhu, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh soalnya. Ya, jawabannya yang B.
yaitu meneruskan rangsang dari otak. Nah, fungsi darah itu ada terbagi menjadi 4. Bisa kita lihat di sini mengangkut sari, mengangkut sisa hasil metabolisme, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh, mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Udara yang kita hirup ini akan masuk ke dalam organ pernapasan secara berurutan. Saat kita bernafas, oksigen masuk melalui hidung atau mulut, kemudian melewati faring, kemudian ke arah trakea, terus bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, jadi udara itu disaring di faring, kemudian dari faring itu dia akan masuk ke trakea, kemudian diteruskan ke bronkus. Di bronkus ini udara akan dialirkan secara merata ke seluruh paru-paru melalui cabangnya, yaitu bronkiolus. Di ujung bronkiolus ini terdapat kantong udara yang namanya alveolus. Alveolus ini akan menjadi pertukaran udara bersih atau oksigen yang baru dihirup dengan udara kotor. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.